Tidak heran, karena penelitian menunjukkan sukses berkorelasi positif untuk laki-laki, namun kerap membawa konsekuensi negatif bagi perempuan. Menjadi sukses dan disukai bukan hal biasa untuk perempuan, justru kerap bertolak belakang. Kenyataan di sekeliling menunjukkan, terkadang ambisi yang kita miliki dianggap bertentangan dengan tradisi. Pekerja perempuan yang mengupayakan posisi dianggap hanya memikirkan diri sendiri. Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang memiliki nilai-nilai yang mengedepankan kesetaraan dan keadilan. Nilai yang terdapat dalam Pancasila yang relevan dengan isu kesetaraan ini adalah nilai yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, dan nilai yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada nilai yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, melekat isu HAM. Kesetaraan gender merupakan salah satu perwujudan hak asasi manusia yang dimiliki oleh seluruh manusia, termasuk juga perempuan, untuk memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan jelas mengatakan bahwa Indonesia akan memperlakukan seluruh rakyatnya dengan adil, tidak memandang itu laki-laki maupun perempuan. Semua akan sama di mata pemerintah. Ketika kita mendengar kesetaraan gender di Indonesia, sosok yang terlintas di pikiran kita adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau merupakan salah satu pahlawan nasional Indonesia yang bergender perempuan, yang terkenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Indonesia, terutama di dalam bidang pendidikan. Melalui surat-suratnya, Raden Ajeng Kartini menyatakan bahwa pentingnya bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan dan mengembangkan diri mereka seperti layaknya seorang laki-laki. Upaya-upaya yang telah dilakukan Raden Ajeng Kartini ini memberikan dampak yang besar bagi bangsa Indonesia akan pentingnya kesadaran tentang kesetaraan gender. Dengan sejarah yang panjang, kesetaraan gender di Indonesia akan terus berlaku dan diperjuangkan melalui nilai-nilai yang terdapat di dalam dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Di Indonesia sendiri, kesetaraan gender sudah memiliki sejarah yang cukup panjang. Awalnya, perempuan hanya dianggap sebagai sosok ibu dan juga istri yang hanya bergantung kepada laki-laki. Dan juga, seringkali perempuan tidak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun, seiring berjalannya waktu, hal tersebut mulai meluntur ataupun memudar, dan juga ditambah dengan munculnya tokoh-tokoh nasional yang bergender perempuan seperti Cut Nyaden, Martha Agustina Tiahahu, R.A. Kartini, dan banyak tokoh-tokoh perempuan lainnya. Kemunculan mereka inilah yang membuktikan kepada halayak ramai bahwa seorang perempuan juga dapat berjuang dan memimpin. Kesetaraan gender merupakan prinsip yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal dan menjadi salah satu tujuan pembangunan berkelanjutan yang ditetapkan oleh PBB. Di Indonesia sendiri, kesetaraan gender dijamin dalam konstitusi dan berbagai peraturan perundang-undangan. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia telah menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Sila kelima Pancasila yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia secara spesifik menekankan pentingnya kesetaraan gender dalam bermasyarakat. Dalam konteks ini, kesetaraan gender tidak hanya berarti persamaan hak dan kewajiban antara laki-laki dan perempuan, tapi juga berarti persamaan kesempatan dan perlakuan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, politik, dan lain-lain. Dalam implementasi kesetaraan gender, Pancasila menawarkan beberapa nilai yang sangat penting. Salah satunya adalah nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai ini menekankan kepada kita bahwa setiap manusia, baik laki-laki maupun perempuan, memiliki hak dan kewajiban yang sama, harus dihargai dan dihormati. Nilai ini sangat relevan dalam meningkatkan kesetaraan gender karena memungkinkan perempuan untuk memiliki kesempatan yang sama dalam berbagai aspek kehidupan dan memperoleh hak-hak yang sama dengan laki-laki. Implementasi kesetaraan gender dalam Pancasila dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Yang pertama, dalam bidang politik.
Pancasila menjamin hak setiap warga negara untuk berpartisipasi dalam kegiatan politik tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Hal ini tercermin dalam berbagai regulasi yang memastikan kehadiran perempuan dalam berbagai lembaga politik. Yang kedua, dalam bidang ekonomi. Pancasila menekankan pentingnya pemberdayaan ekonomi bagi semua lapisan masyarakat termasuk perempuan. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk memberikan kesempatan yang sama bagi perempuan dalam mengakses lapangan pekerjaan dan pendidikan. Kemudian dalam bidang sosial, Pancasila menegaskan pentingnya menghormati martabat dan hak asasi manusia tanpa membedakan jenis kelamin. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi perempuan dari kekerasan dan diskriminasi. Yang terakhir dalam bidang budaya, Pancasila menekankan pentingnya menghormati dan menjaga keragaman budaya Indonesia termasuk dalam hal kesetaraan gender. Hal ini tercermin dalam upaya pemerintah untuk mengembangkan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam berbagai aspek kehidupan. Kesimpulannya, Pancasila sebagai dasar negara Indonesia memiliki nilai-nilai yang mendukung kesetaraan gender. Implementasi kesetaraan gender dalam Pancasila tercermin dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Oleh karena itu, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki kewajiban untuk mendukung dan memperjuangkan kesetaraan gender sebagai bagian dari nilai-nilai Pancasila yang kita junjung tinggi.